Oke, selamat siang Bapak Ibu. Jadi di hari ini kita akan memberikan update mengenai berita apa sih yang terjadi di hari Sabtu kemarin. Nah, di sini kita akan melihat juga apa yang terjadi di Sabtu dan hari Minggu. Ada berita apa aja sih yang terjadi dan berdampak ke pasar itu seperti apa. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi yang pertama, seperti biasa, kita akan memulainya dari yang namanya indeks. Jadi kalau di sini Bapak Ibu lihat, bursa saham Wall Street di Amerika di sini ke zona hijau pada perdagangan akhir pekan ini. Nah, di sini indeks Dow Jones Industrial Average ini naik 800 poin dan dia naik rebound dari posisi terendah minggu lalu. Nah, Dow Jones Industrial Average ini naik 823 poin atau 2,68% menjadi di angka 31.500. Jadi dia di sini menguat dengan cepat di jam terakhir perdagangan. Nah, indeks S&P 500 naik juga 3,06% menjadi 3.911. Dan juga diikuti oleh Nasdaq Composite itu naik 3,34% di angka 11.607. Apa sih yang menyebabkan kenaikan dari si indeks-indeks ini setelah kita melihat penurunan tajam di minggu-minggu lalu? Jadi kalau kita lihat di sini, sentimen konsumen mencapai rekor terendah di level 50 pada bulan Juni. Jadi di sini menurut pembacaan akhir dari survei khususnya dari University of Michigan, jadi di sini kita melihat para investor melihat adanya laporan yang mungkin akhir-akhir ini akan berkembang dengan baik untuk kuartal-kuartal selanjutnya. Jadi di sini investor menyukai angka di dalam laporan yang menunjukkan ekspektasi inflasi 12 bulan oleh konsumen ini turun kembali ke 5,3%. Nah, di Dow Jones Industrial Average, S&P 500, Nasdaq, Russell 2000, Nikkei, ini semuanya mengalami kenaikan kecuali Nikkei ya. Jadi kita masih melihat pelemahan terhadap Japanese yen. Oke, sahamnya apa? Jadi karena sebentar lagi mungkin atau sekarang lagi musim-musim liburan dan pandemi sudah mungkin tidak terlalu parah, jadi kita bisa masuk ke bursa saham-saham yang bisa dibilang ke penerbangan. Jadi di sini ada Boeing untuk jangka panjangnya. Sekarang level harga ini ada di 141,53. Kita bisa mengambil untuk jangka panjangnya mingguan mungkin ini akan naik ke level harga 170,20. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau tertarik di saham bisa masuk ke sektor penerbangan, salah satunya Boeing. Oke, kita masuk ke komoditas. Jadi kalau kita ngomongin komoditas khususnya dari gold, di sini harga emas menguat pada hari Senin. Jadi ada rencana beberapa negara barat melarang impor logam dari Rusia atas invasinya ke Ukraina. Nah, ini mengisyaratkan kalau pasokan logam nanti ini akan berpotensi lebih ketat lagi. Nah, ini akan mengakibatkan harga emas menjadi naik kembali. Nah, kemarin ini harga emas di pasar spot itu naik 0,2% menjadi di angka 1.828. Lalu di emas berjangka Amerika Serikat ini mendatar saja di angka 1.830. Nah, kita belum melihat pergerakan harga dari gold atau emas ini yang terlalu signifikan karena masih dalam range yang sideways aja. Nah, ini ada berita dari pertemuan G7. Jadi kalau 4 negara-negara kaya dari grup G7 ini akan bergerak untuk melarang impor emas dari Rusia. Jadi pertemuan di minggu kemarin ini mereka akan memperketat sanksi terhadap Moskow dan memotong salah satu sumber pembiayaan invasi ke Ukraina. Nah, jadi Rusia akan diperketat untuk ekspornya emasnya, maka ini akan mengakibatkan kerugian bagi Rusia. Nah, untuk dari segi analisa, harga gold mungkin bisa naik ke angka 1844. Kita akan melihat sentimen pasar mengenai berita yang tadi yang sudah keluar. Jadi di sini Bapak Ibu bisa yang namanya masuk ke pasar dengan cukup teliti. Oke, kita masuk ke forex. Jadi di forex ini ada pelemahan ya dari New Zealand dollar dan Australian dollar. Jadi kalau misalnya kita lihat Japanese yen, Canadian dollar, Swiss franc, dan GBP ini mengalami penguatan terhadap USD.
Nah, khususnya di sektor komoditas, negara-negara yang bergerak di komoditas seperti Australian dollar dan New Zealand dollar ini mengalami pelemahan terhadap USD. Oke, untuk di forex rekomendasi apa sih yang bisa kita beli atau kita buka posisi masih di euro USD. Jadi euro ini masih bisa mengalami penguatan terhadap dolar. Kalau kita lihat berdasarkan RSI, di sini RSI menunjukkan masih di level tengah. Tapi untuk jangka pendeknya, kita lihat harga ini masih akan menuju ke level resisten yang paling atas di angka 1.0600. Waspadai juga untuk Bapak Ibu kalau misalkan ada berita dan harganya turun melewati 1.0540. Lalu untuk jangka panjang itu ada USD Japanese Yen, jadi masih akan terus mengalami kenaikan dalam tren naiknya. Ini ke level harga 140.00. Nah, waspadai juga kalau misalnya harga ini turun di bawah 131,50, Bapak Ibu jangan sampai membuka posisi buy. Oke, untuk di kripto. Nah, kripto kalau kita lihat mengalami pelemahan sedikit setelah mengalami kenaikan yang signifikan kemarin ya, di minggu kemarin. Di sini ada Bitcoin minus 1,19%, lalu Ethereum 1,05%, dan XRP 1,18%. Nah, ini hal yang wajar dikarenakan mengalami kenaikan, mungkin harga ini akan koreksi pastinya. Lalu apa yang akan terjadi di hari ini? Nah, untuk berita hari ini di hari Senin itu biasanya nggak banyak. Paling ada berita penting dari G7 meetings. Dan juga ada dari USD tentang Core Durable Goods Order atau Durable Goods Order month-to-month-nya. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya kasih analisanya untuk Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa kalau misalkan Bapak Ibu suka dengan berita yang kita kasih, di like, di subscribe, dan di komen pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu mau tanyakan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.